Selamat pagi anak-anak sekalian dan selamat bertemu kembali pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Rabu Abu. Apa maksud dari Rabu Abu? Rabu Abu adalah suatu masa Prapaskah di mana kita diajak untuk menyadari, untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan pada masa Rabu Abu ini, hari Rabu Abu ini, kita diajak untuk bertobat, yaitu memperbaiki segala perbuatan kita agar lebih baik lagi. Anak-anak, supaya kita lebih mengenal dekat dengan hari Rabu Abu, maka mari kita dengarkan film atau video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo sahabat Yesus, balik lagi bersama dengan channel Probanis SVD. Masa Prapaskah yang juga biasa dikenal dengan nama masa Tobat di dalam Gereja Katolik berlangsung selama 40 hari. Masa ini diawali dengan perayaan Hari Rabu Abu. Perayaan ini menekankan pengolesan abu di dahi umat beriman sebagai lambang pertobatan. Karena diawali dengan Hari Rabu Abu, maka Hari Rabu Abu termasuk perayaan yang penting untuk diikuti oleh umat beriman. Kali ini, channel Probanis akan membahas beberapa informasi menarik seputar perayaan Rabu Abu. Mungkin kita sudah terbiasa mendengar tentang Rabu Abu, tapi bisa jadi kita belum benar-benar mendalami beberapa hal seputar perayaan Rabu Abu. Nah, kali ini kami akan membantu menampilkan beberapa informasi yang sekiranya dapat berguna dan membantu kita untuk mendalami perayaan Rabu Abu. Pertama, sejarah Rabu Abu. Sahabat Yesus, ternyata sejarah penggunaan abu sebagai lambang pertobatan sudah ada sejak Perjanjian Lama. Sebagai contoh, Kitab Bilangan pasal 19 ayat 17. Bagi orang yang najis, haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapusan dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana, abu itu dibubuhi air mengalir. Atau di dalam kisah Ayub yang bertobat dan duduk dalam debu dan abu. Ayub pasal 42 ayat 6. Atau kisah Nabi Yunus, di mana Raja Niniwe yang turun dari singgasananya menanggalkan jubahnya, menggunakan kain kabung, dan duduk di abu setelah mendengarkan seruan Nabi Yunus. Dan masih banyak lagi kisah dari kitab suci Perjanjian Lama, dan ada juga dari kitab suci Perjanjian Baru. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan abu bukanlah sebuah hal yang baru pada masa sekarang ini. Sedangkan untuk perayaan Hari Rabu dihitung mundur 40 hari tanpa menghitung hari Minggu sebelum hari Jumat Agung, sehingga total harinya adalah 40 hari sebelum Paskah. Yang kedua, berasal dari daun palma. Abu yang digunakan pada perayaan Rabu Abu bukan sembarang abu. Nah, abu ini
terbuat dari hasil pembakaran daun palma yang digunakan pada saat Minggu Palma pada tahun sebelumnya. Jadi, jika kita akan merayakan Hari Rabu Abu pada tahun 2021, maka daun palma tahun 2020 lah yang dibakar. Dan proses pembakaran daun palma terlebih dahulu didahului dengan ibadat pemberkatan pembakaran daun palma, sehingga selain bukan sembarang abu yang dipakai pada saat perayaan Rabu Abu sudah diberkati. Abu ini nantinya akan dicampur dengan air berkat dan digunakan untuk mengolesi dahi umat yang hadir pada perayaan Rabu Abu. Ketiga, diolesi di dahi atau ditabur di atas kepala. Sahabat Yesus, mungkin kita pernah melihat atau mengalami ritus diolesi abu pada dahi atau ditabur di kepala pada perayaan Rabu Abu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa perbedaan di antara kedua hal ini? Atau mungkin juga kita beranggapan hal ini tidak ada bedanya. Nah, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Mimin, menurut kebiasaan lama gereja, cara mengoleskan pada dahi dilakukan pada kaum tak tertabis. Nah, demikian sebaliknya, penaburan abu di kepala dilakukan pada kaum tertabis atau para imam. Akan tetapi, dalam kondisi khusus masa pandemi COVID-19 ini, Gereja Katolik baru-baru ini secara khusus mengeluarkan aturan penerimaan abu dengan cara ditabur di atas kepala. Sehingga sahabat Yesus tidak perlu heran apabila nanti menerima abu pada perayaan Rabu Abu dengan cara ditabur di atas kepala. Nah, demikian beberapa informasi yang bisa kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi-informasi lainnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama kita lebih dekat dengan Rabu Abu. Apa sih Rabu Abu tadi sudah ada di sana. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini Bapak ingin membacakan mengenai surat Gembala masa Prapaskah 2021 Keuskupan Bogor yang dibuat oleh Uskup Bogor. Mari kita dengarkan surat Gembala dari Bapak Uskup kita, Monsinyur Paskalis Bruno OFM. Koyakkanlah hati, jangan pakaianmu, berbaktilah kepada Tuhan. Itu adalah ucapan dari kitab Nabi Yoel, bab 2 ayat 13. Dan seruan bertobatlah dan percayalah pada Injil, serta ucapan, ingatlah bahwa engkau ini abu, akan kembali menjadi abu jika engkau sudah meninggal. Merupakan seruan-seruan yang didengungkan, disampaikan dan kerap dijadikan bahan khotbah pada Rabu Abu, hari pertama pada masa Prapaskah atau masa puasa 2021 di tengah gempuran virus corona atau COVID-19. Hati kita terkoyak, begitu sedih dihadapkan dengan fakta bahwa banyak saudara-saudari yang kita kenal, baik keluarga, tetangga, rekan kerja, teman gereja, sahabat yang kita kenal dekat, maupun orang yang hanya kita kenal secara umum, menderita sakit akibat virus ini.
Bahkan satu persatu dari mereka meninggal. Mari kita hening sejenak. Kita doakan bagi rekan-rekan kita, saudara kita yang meninggal karena COVID-19. Kita hening sejenak. Bahkan terjadi di mana ada beberapa orang dalam satu keluarga dalam jarak waktu yang sangat dekat meninggal akibat COVID-19. Saat pandemi ini, kematian bukan lagi menjadi suatu pengalaman di luar diri kita. Peristiwa yang bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang mengerikan, tampak sebagai sesuatu yang dekat, sangat nyata, berwajah, serta tak pandang bulu kepada siapapun. Sanak keluarga kita yang pada masa sehatnya terlihat gagah, tampan, cantik, memiliki jabatan tinggi, baik dalam pekerjaan, dalam organisasi kemasyarakatan, bahkan pula dalam gereja, serta memiliki gelar pendidikan, harus takluk dan harus meninggal karena ganisnya COVID. Dan bersatu lagi dengan ibu bumi karena kematian menimpa dirinya. Hancur lebur bersatu dengan kami. Benarlah seruan iman ini. Engkau ini abu dan akan kembali menjadi abu. Di hadapan peristiwa itu, kita berhenti dan terpana merenung. Kita bertanya, apa makna kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita? Bagaimana kita mesti memberi makna atas kehidupan yang sedang kita jalani? Selain peristiwa kematian, pandemi ini menimbulkan guncangan, termasuk ketidakstabilan dalam kehidupan ekonomi, baik internasional maupun nasional, regional, dan juga keluarga domestik. Penghasilan sangat menurun drastis, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah. Hal ini memunculkan penderitaan batin yang baru. Proses pembelajaran di sekolah pun dilaksanakan dengan cara baru. Kemudian yang lebih menantang lagi ialah perjumpaan-perjumpaan sosial kemanusiaan. Kekeluargaan mesti dilaksanakan secara baru. Habitus baru dilakukan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta meningkatkan imunitas tubuh dan imunitas rohani. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehidupan mesti berjalan terus. Dan kita tidak bisa berhenti meratapi efek ganda akibat virus corona yang menyentuh sisi-sisi emosi, afeksi manusia kita. Kita hidup dalam ruang dan waktu. Mulai Rabu Abu kita memasuki masa Prapaskah. Inilah rentang waktu 40 hari yang ditawarkan oleh gereja kepada kita. Mengajak kita memberi makna sesungguhnya akan kehidupan kita. Inilah kesempatan kita. Untuk apa? Untuk menata suasana batin, rajut asa baru agar kita tidak terkungkung oleh kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran, kuasa kesedihan, serta meratapi kehidupan ini. Inilah saatnya kita mengolah menyusun daya jasmani dan rohani atas dasar iman kita akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kita. Inilah saatnya kita memperteguh jalan-jalan baru, cara-cara yang baru, kreasi-kreasi yang baru dalam segala bidang kehidupan kemanusiaan kita. Cara-cara baru ini antara lain misalnya melakukan pola makan sehat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baru, melakukan tata ibadah, sakramentali secara baru, merawat pasien secara baru, dan melakukan olahraga secara baru. Ingatlah, Allah telah memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya
dan talenta yang sangat khusus bagi setiap orang. Allah mengetahui umatnya tetap dapat berjuang menghadapi peristiwa-peristiwa dalam masa pandemi ini. Kalau kita hanya meratapi nasib kita hari demi hari, sebenarnya itu sudah menduakan roh Allah, menduakan Tuhan sendiri. Kita telah memandang rendah Allah yang telah menciptakan kita seluruh dengan gambarnya. Pandemi ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Dan sebagai manusia beriman, kita semakin menyadari bahwa hanya kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk tegak berdiri hingga sampai saat ini. Perubahan atau transformasi kehidupan menjadi keniscayaan. Suatu keharusan, tidak boleh tidak. Kendati dalam hal yang kecil dan sederhana sekalipun. Kehidupan yang transformatif mesti terjadi. Dalam bahasa iman, gereja, transformasi setara dengan pertobatan. Bertobatlah, baharuilah dirimu, jadikanlah manusia baru. Itulah proses transformasi iman kepada Kristus, mesti membawa dampak pembaruan diri kita. Dialah Tuhan yang lahir di dunia ini, merasakan pahit getir, suka duka kehidupan dalam keluarga dinasti. Berkelana mewartakan keselamatan kabar sukacita di seluruh daerah Galilea dan Yudea. Dia melihat dan merasakan derita orang sakit, duka keluarga yang ditinggalkan. Dia akan membangkitkan harapan akan suatu kehidupan baru bagi orang yang sedang putus asa. Lebih dari semua itu, ini sungguh luar biasa. Dia sendiri merasakan penderitaan yang teramat sangat di salib. Via Dolorosanya, dia mengalami sakratul maut di atas salib dan meregang nyawa dalam derita luar biasa. Namun Allah memberi kehidupan baru baginya. Allah mengalahkan kematiannya. Dia bangkit, dia hidup. Mau dikalahkannya. Perlu dicatat dalam hati kita. Pada saat-saat derita di jalan salibnya, bahkan dalam keadaan sakratul maut, di dekatnya ada sosok seorang ibu yang tak lain adalah Bunda Maria, Mater Dolorosa, ditemani oleh sahabat-sahabat dekat Yesus, termasuk Yohanes Rasul, Maria, istri Kleopas, serta Maria Magdalena. Betapa suatu persahabatan dan rasa kekeluargaan sejati terwujud juga di saat-saat getir kehidupan ini. Mungkinkah ini ekspresi cinta sejati? Mungkinkah ini ekspresi cinta sejati? Kita perlu mengakui pula bahwa pada masa pandemi ini banyak orang mengalami kasih sejati Tuhan melalui orang-orang lain di sekitarnya. Hubungan pribadi yang selama ini retak dan jauh tidak ada komunikasi, ini berubah. Terjadi pertobatan pribadi dan rekonsiliasi sejati. Rekonsiliasi itu telah membuat hidup bersama semakin indah, saling meneguhkan dan menguatkan. Persahabatan sejati antar manusia itulah yang dikehendaki Allah. Maka dalam masa Prapaskah ini kita semua kembali memfokuskan kehidupan pada Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk mengenal perdalam iman kita akan Dia. Dia kembali kepada Injil. Kita kembali kepada Injil. Kita melakukan evangelisasi, penginjilan, transformatif. Kita diajak untuk berpuasa. Kita diajak untuk berdoa jalan salib, berdoa novena kerahiman ilahi, adorasi, doa rosario, dan rupa-rupa bentuk doa lainnya. Kita diajak memberi derma, menyisihkan uang kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita diajak untuk membangun persaudaraan insani yang kuat. Keuskupan Bogor yang kita cintai ini mengajak kita semua
untuk memperdalam dan melanjutkan terus pertobatan ekologis, pertobatan lingkungan hidup, dengan memberi perhatian pada hidup hemat listrik dalam kenormalan baru. Inilah tema APP 2021. Hidup hemat listrik dalam kenormalan yang baru. Tema ini ditempatkan dalam konteks perubahan hidup kita yang mesti terjadi. Perubahan dari pola hidup dan keserakahan pemakaian tenaga listrik menuju ke pola hidup yang lebih memperhatikan kepentingan orang lain dan perawatan alam lingkungan hidup. Akhirnya umatku yang terkasih, anak-anak yang terkasih, marilah kita bertobat dan saling mengampuni. Bukalah hatimu bagi Roh Kudus agar ia dapat berkarya secara penuh dalam hidup kita. Kuduslah kita, sebab Allah kita kudus. Tetaplah sapa sesamamu, dan haruslah sebangun persaudaraan sejati dengan mereka. Allah menginginkan kita menjadi duta kasih-Nya bagi mereka. Silih asih, silih asah, jeung silih asuh. Saling mencintai, saling menasihati, dan mengayomi. Untuk semua umat yang kukasihi, sebuah puisi untuk mengakhiri suratku. Menapak hari yang tak sama dengan yang lalu. Menantang hidup dan melangkah teguh. Di tengah getir kehidupan, salibmu adalah tiang kekuatan. Sinarmu menerangi dari kegelapan. Kasihmu memenangkan kami untuk siap dan waspada, sambil tetap menebar jala kasih. Merajut cerita dalam kehidupan ini, dalam iman dan Roh Kudus penuntun, menggali dan menemukan mutiara makna kehidupan ini. Demikianlah anak-anak surat gembala dari Bapak Uskup kita, Uskup Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno WFN. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani Hari Raya Rabu Abu. Silahkan anak-anak Katolik untuk datang ke gereja bersama keluarganya menurut lingkungan dan wilayah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam sehat selalu. Tuhan bersama kita.